Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mereview pakan untuk penggemukan dan breeding ya. Stok pakan kita yang belum dicampur. Ini yang udah dicampur ya. Ini adalah pakan penggemukan yang saya pakai kandang ya. Kenapa terlihat kasar? Memang karena tidak kita haluskan menggunakan hammer mill, jadi memang dia cuman dicampur aja, mix, jadi teksturnya masih cukup kasar ya, karena memang saya merasa kalau lebih kasar dia lebih suka sebenarnya gitu. Nah, ini kita buat khusus karena sebenarnya kita membuat pakan kering itu lebih ringan ya, secara tenaga. Kalau pakan fermentasi basah itu memang cukup capek kalau kita buat banyak, kalau membuat dengan manual, karena aspek basahannya itu berat untuk di berat untuk dicampurkan. Nah, ini kalau yang ini pakan breedingnya yang betina, kita pakai cukup basah. Ini ada 25% airnya, jadi hanya 75% bahan keringnya. Hanya ini saja juga cukup, nggak perlu hijauan juga bisa. Kalau mau ditambah hijauan juga sangat boleh, karena kandungan serat kasarnya udah di atas 15% ya, hitungan saya ya. Sebenarnya kita pengen naik kalau 20% seratnya, tapi dengan selamber ini nggak cukup ya kalau kita naikkan ke sana, karena kalau dinaikkan setinggi itu nutrisinya akan turun jauh gitu. Padahal kalau seratnya kurang, resikonya adalah diare, karena karbohidratnya ketinggian dan proteinnya ketinggian biasanya gitu. Sebenarnya pemberian pakan itu yang penting konsisten dan kita tahu fase. Kita melihara betina itu pakannya nggak langsung gini terus panjang hayat ya, dia harus dikasih pakan apa, jam berapa, itu sesuaikan dengan fasenya. Jadi kalau menyusui ya kita pasti sadar dia makannya harusnya minimal 1,5 kali dari pakan biasanya, karena kalau tidak dia akan kekurangan gizi. Biasanya susunya muncul tapi induknya yang kalah. Oke, ini kita akan bawa ke kandang. Nanti kita lihat bagaimana respon dari ternak domba saya dalam memakan. Ini untuk 17 ekor ya saat ini. Ya cuman segini pemberian pakannya setiap saatnya, jadi 2 kali, pagi sama sore nanti. Nah, kira-kira semacam ini ya respon makannya. Sangat baik dalam mengkonsumsi pakan dia. Yang jantan pun juga sama ini, walaupun dia baru pakannya, ini buatan saya baru 2 hari. Jadi kalau kita mau penggemukan teman-teman, memang pakan kering itu masih menjadi yang paling cepat ya, karena bahan kering yang masuk itu sangat tinggi ke dalam perutnya, sehingga hal itu yang akan memudahkan dia untuk menjadi lebih cepat gemuk. Kalau kita kasih pakan basah atau hijauan itu memang pastinya akan lebih lama, karena 75% air ya yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ini odong-odong ya, produk kandang ini sendiri, kandang kecil ini. Ini cukup unik karena punggungnya keriting, tapi leher dan bawahnya dia bulu jarum, sehingga karena dia campuran ya, induknya dan pajaknya dulu, sehingga kita nggak tahu ini jenisnya apa. Odong-odong nih, keren ya, odong-odong andalan kita semua. Itu anak-anakannya itu, ini umur sebulanan ya, udah sebesar ini, padahal betina. Ini gede banget. Ini sebulan semua kan, lahirnya pada minggu yang sama dulu gitu teman-teman.
Ya, aktivitas kami setiap pagi sore ya seperti ini saja. Karena kalau musim hujan kandang saya ini becek ya. Karena dulunya nggak ada drainasenya. Karena kalau buat drainase nanti kan aman. Ini kita belum doakan pada tahun ini atau tahun depan peningkatan populasi akan segera kita lakukan agar permintaan dari konsumen juga terfasilitasi dengan baik ya untuk betina doro, betina bunting gitu. Jadi kita mainnya di breeding aja, spesialis breeding aja. Kalaupun ada pengemukan ya dikit kayak gini untuk kurban nanti. Ini belum saya cukur ya. Nanti kita akan cukur semua biar kelihatan perubahannya seperti apa ke depannya. Gitu. Ya sementara itu dulu teman-teman liputan kita pada pagi hari ini. Nah nanti kita sambung lagi di video-video berikutnya. Semoga cerah, segera panas agar tidak letok lagi kandang kita atau becek lagi, sehingga kita liputannya lebih nyaman dan tidak merasa terganggu dengan keadaan kandang. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.